nggak sempat nyamperin kamu ke Maiden Tower. Selamat datang di channel YouTube Nano TV. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman kerja ya. Bagaimana caranya ketika lensa kamera compact setelah kita servis, entah itu lensanya, entah itu boardnya, penggantian itu kan harus di setting ulang ya, AD value namanya. Kalau di dalam bahasa programmer itu istilah umumnya adalah coding. Jadi coding itu harus di reset yang lama ya kan, karena pedoman nulnya itu kan kita nggak tahu ya kan berubah itu gitu loh setelah duduk-duduk secara mekanisme. Nah, standarnya saat duduk-duduk itu harus dibuat nol gitu loh supaya dia pas. Oke, langsung saja bagaimana caranya, kita sama-sama belajar. Oke, kita langsung masukkan baterainya sama memory card. Nah, untuk diketahui ya teman-teman ya, untuk melakukan reset data ya, data codingnya itu kita harus masuk ke service mode. Service mode tutorialnya bisa kita dapat dari service manual yang diproduksi oleh tiap-tiap brand kamera, itu pasti menyediakan. Untuk kasus ini adalah merek Panasonic Lumix T170. Cara masuk ke service mode, tekan up simulasi ya secara bergantian up, terus tekan tombol record baru power. Itu cara masuk ke service mode ya teman-teman. Ini disebut di service manualnya namanya temporary ya, temporary initialis gitu ya, inisial lah. Nah, setelah hidup, teman-teman tekan ini ya, playback ya, untuk melihat hasil rekaman itu playback. Baru melakukan hal yang sama seperti masuk ke temporary ya. Nah, ini disebut cancelling. Tekan up, terus tombol rekam baru power, sama ya. Nanti indikatornya kita tahu bahwa sudah berhasil masuk ke service mode itu ada di layar, itu ada logo tanda seru pentung. Nah, itu keluar ya, berarti itu berhasil tandanya kita masuk ke service mode. Kita coba hidupkan, terus kita matikan ya. Nah, tombol itu sudah keluar, tombol seru itu berarti kita kamera Panasonic ini sudah masuk ke area ini ya, ke sistem service mode. Nah, sebelum kita reset ya, panduan manualnya, service manual itu harus di backup dulu ya, data roomnya itu. Karena kalau ada kecelakaan kerja atau kesalahan, kita bisa menggunakan room backup dari SD card kita untuk mengembalikan data value yang salah, yang error gitu ya, atau kesalahan human error. Room backup ini ya sama kayak handphone itu. Nah, cara masuknya adalah kita matikan dulu, kita hidupkan lagi, sama ya, masuk ke menu ya ini ya. Jadi tekan menu, rekam, terus power on ya. Menu, rekam, power on. Nah, nanti kita masuk ke setup, di situ ada tambahan menunya. Coba saya lihat dulu database-nya ya, atau service manualnya. Nanti di menu version DEP ya ini ya. Kalau di version kameranya itu, di menu version itu ada tambahan menu room backup ya. Nah, keluar ya room backup, DSCSD, pilih DSCSD, kemudian tekan kanan ya, tekan tombol kanan ya teman-teman, tekan tombol kanan.
kanan ya. Nah, override sudah terbaca, data value-nya kita tekan yes saja. Itu data yang lama, yang error, kita yes saja. Coba kita ulangi sekali lagi supaya benar-benar tersimpan, karena tutorial ini cukup berbahaya ya, karena kalau tidak berhasil dia hang gitu loh, masuk ke situ terus. Oke, kita langsung masuk ke, setelah sudah di backup, kondisi kamera ini sudah masuk ke service mode ya. Satu langkah, kita tinggal langkah kedua, kita benar-benar masuk ke service mode. Jadi tadi itu adalah pintu masuk untuk ke service mode, tapi kita belum benar-benar masuk ke menu service mode ya. Untuk masuk ke service mode, putar ini ya ke tombol program AE ya. Mode dialnya itu kan ada P, ada AE, ada A, otomatis kita masuk ke P ya, program AE ya, untuk Panasonic Lumix T70, seri 60, seri 30 sama. Kemudian kita tekan power kanan ya. Kanan ya, ini ya, kanan, terus kemudian motion picture ya. Jadi kita tombol rekaman dulu, menu, kemudian kita tombol power on ya. Jadi power on dulu, kemudian secara cepat tekan record, kemudian menu. Nanti dia akan masuk ke service mode ya. Di situ ada tiga menu ya, service mode, normal, sama all reset, sama dengan delete plus OIS ya. Nah, itu bisa dijelaskan ya. Lah, untuk memilih all data reset itu kita tekan display ya. Display baru ini adalah flag namanya ya. Flag itu yang F itu flag settingannya itu dia F. Nah, inilah yang kita reset, data ini yang kita reset. Jadi di sini di menu ini teman-teman bisa macam-macam, ada OIS, sudah fokus, ada zoom. Biasanya kalau standarnya sudah meleset, pernah dibongkar, ini harus dimasukin, dinulkan dulu ya. Jadi pekerjaan mekanisme yang terbaru itu yang digunakan sebagai standar, karena kalau enggak dia enggak sesuai dengan fokusnya, itu burung dia. Nah, untuk merubah OIS-nya kita reset, yang awalnya F kita harus nulkan ya, kita tekan press delete. Jadi yang awalnya itu berwarna hijau ya, itu hijau sudah setting dari pabrik, kita tekan delete, nanti dia berubah 0 dan berwarna kuning. Nah, itu sudah kuning ya teman-teman. Nah, tapi ini belum jadi gitu loh. Ini belum masuk ke dalam program, kecuali kita harus melakukan reset 0, reset lagi 0-nya ya. Nah, lalu di mana menu resetnya? Ada di bawah itu. Kita tekan bawah. Kita tekan menu OK ya kayaknya ya. OK atau display kayaknya ini ya. Menu OK-nya itu kita tekan display. Nggak bisa ya kalau kita tekan menu OK, itu nggak bisa. Kita OK-nya pakai menu itu nggak bisa kalau di menu flag ini ya. Nah, kita arahkan kursornya itu ke menu reset. Sorry, kebablasan ini. Nah, baru kita tekan display. Lah, itu kan nggak bisa itu kalau menu nggak berfungsi. Tapi kalau display dia langsung ke menu berikutnya.
display, baru dia masuk ke menu service mode OIS, stop atau delete. Nah, untuk melakukan delete kita nggak bisa lagi pakai display, tapi pakai tombol shutter ya. Di service manualnya kita coba lihat nanti nah itu press display button after flag reset. Nah, display. Kemudian press the shutter button. Kalau shutter button dipencet, dia akan melakukan pengkodean area wilayah yang dimana dia kalau dia turun dia akan kembali tenang ke tengah. Dia kalau geser kiri kanan dia tetap akan menjaga lensa OIS itu di posisi tengah seperti gimbal ya, prinsip kerjanya seperti gimbal layar ayam, jadi dia tetap stabilnya. Ini untuk stabilisernya ya teman-teman, karena kalau ini nggak diperbaiki penggunaan kamera itu hanya 15 detik kemudian akan muncul notifikasi error sistem OIS gitulah pokoknya ya. Nah, dia langsung dia pengkodean itu namanya ya, begitu teman-teman ya. Jadi tombol shutter itu untuk melakukan pengkodean area wilayah ya, pembacaan area wilayah dari lensa OIS itu. Jadi memang agak rumit ya pakai kode-kode tombol-tombol ya, sama kayak handphone pakai kode bintang berapa. Cuma kalau kamera ya seperti ini. Jadi kita harus tahu ya service manualnya ada ndak si kamera ini. Kalau ada pasti bisa kita lakukan pengerjaan itu. Kalau ndak ada service manualnya itu yang sulit untuk dikerjakan. Nah, kalau untuk normal tinggal pencet kanan dia akan normal kembali ya teman-teman. Oke, coba kita hidupkan kameranya. Kita tes dulu ya untuk fokusnya, untuk zoomnya. Kita coba zoom. Jadi biasanya kalau hidup sebentar 15 detik dia pasti sistem error. Oh ya, ini sudah saya coba video sampai setengah jam tidak ada masalah. Nah, dia kan tenang ya, nggak jelek-jelek gitu. Nah, kita coba lihat kan, baguslah. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu berbagi tutorial ya, pengalaman kerja. Salam rahayu teman-teman.